silpa kita tambah, kita naikkan yang tadinya awalnya kemarin sudah kita naikkan 15 miliar, kita naikkan lagi menjadi 35 miliar, sehingga total silpa tahun 2026 yang kita alokasikan dalam RAPBD tahun 2026 sebesar 57 miliar 369 juta 693.662 rupiah. Termasuk kemarin dari usulan Pak Maruf tadi disampaikan dari BKP Budiman juga terkait dengan Posda, tadi sudah disampaikan dari Pak Sekda, kemarin sudah dilakukan pertemuan dengan Kementerian Agama dan Bupati juga sudah menyampaikan bahwa ada kepedulian dari pemerintah daerah dan kita lagi begitu, tetapi tidak bisa kita penuhi seluruhnya mengingat dengan komposisi belanja dan kemampuan fiskal kita tahun 2026. Dan kemarin sudah komitmen Ibu Bupati langsung juga Zoom meeting dengan tim dari Kementerian Agama dan juga dari perwakilan dari madrasah yang mengajukan Posda. Mungkin secara utuh dapat kami sampaikan rancangan APBD tahun anggaran 2026 Kabupaten Banyuwangi, hasil kita pembahasan dan juga hasil kita refocusing dan juga dari skema-skema yang kami sampaikan di depannya. Yang pertama, pendapatan daerah tahun 2000 APBD tahun 2025 3,3 triliun 473 miliar 138 juta 810.162 rupiah. RAPBD, rancangan APBD tahun anggaran 2026 menjadi 2 triliun. Interupsi, mungkin bisa dipaparkan di slide. Mas Hendri sudah. Ini kok masih dikirim pimpinan. Rancangan APBD 2026, bentar, lupa bawa kacamata, pakai baju ini. Ini kacamata plus, jadi karena faktor kan gitu. Untuk izin Pak KPD, Mas Hendri bacakan gitu. Mas Hendri mohon dibacakan terkait dengan komposisi neraca tahun anggaran 2026. Mohon izin pimpinan Pak Sekda, Pak dan Bapak Ibu yang kami hormati, kami melanjutkan terkait dengan pendapatan daerah. Pada APBD tahun 2025 sudah disampaikan oleh Pak Kapten sebesar 3,4 triliun. Kemudian pada rancangan APBD 2026 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 2 triliun 896 miliar 351 juta 247.897 rupiah, atau mengalami penurunan sebesar 576 miliar 787 juta 562.265 rupiah, atau
secara persentase mengalami penurunan 16,61%. Pendapatan daerah tersebut terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah dari Pagu APBD 2025 sebesar 702 miliar 306 juta 550.833 rupiah. Kemudian pada proyeksi APBD 2026 sebesar 791 miliar 847 juta 837.033 rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 89 miliar 541 juta 286.200 rupiah. Secara persentase mengalami kenaikan sebesar 12,75%. Dalam PAD tersebut ada 3 komponen, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan KKN daerah yang disahkan, kemudian lain-lain PAD yang sah. Mungkin kami jelaskan secara singkat. Untuk pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan persentasenya 22,30%. Kemudian retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 3,70%. Untuk hasil pengelolaan KKN daerah dibisahkan tidak mengalami peningkatan atau nilai tetap. Sedangkan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan sebesar 4,31%. Kemudian untuk jenis pendapatan daerah yang kedua yang menjadi tulang punggung sumber pendapatan utama di Banyuwangi, yaitu pendapatan transfer dari APBD 2025 sebesar 2.319.583.517.336 rupiah menjadi proyeksi APBD 2026 sebesar 2.054.333.194.336 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 660.250.323.000. Secara persentase mengalami penurunan 24,46%. Pendapatan transfer dibagi 2. Ada pendapatan transfer dari pusat yang nilainya identik dengan jenis pendapatan transfer sebagaimana penetapan dari surat Menteri Keuangan. Sedangkan pendapatan transfer yang kedua, transfer antar daerah sebesar 82.508.627.336 rupiah tidak mengalami perubahan atau sama seperti Pagu pada tahun 2025. Kemudian jenis pendapatan yang terakhir, yang ketiga, yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap mengalami penurunan dari Pagu 2025 sebesar 51 miliar 248.741.993 rupiah mengalami penurunan sebesar 1 miliar 78.525.465 rupiah atau sebesar 2,10%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini merupakan pendapatan mandatori berupa JKN kapitasi. Kemudian pada sektor belanja daerah yang menjadi APBD Kabupaten Banyuwangi pada APBD tahun 2025 sebesar 3.419.564.936 rupiah mengalami perubahan atau penurunan yang signifikan menjadi 2.949.714.247 rupiah atau secara persentase sebesar 14,61%. Sehingga apabila diperhitungkan antara jumlah pendapatan dengan total proyeksi belanja
pada tahun 2026 mengalami defisit sebesar 12 miliar 598 juta 466.350 rupiah, mengalami peningkatan defisit dari tahun 2025. Kemudian dari defisit tersebut dinormalisasi melalui sektor pembiayaan. Dari sektor pembiayaan ada dua, penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Untuk sektor penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari Silpa, proyeksi Silpa tahun 2025 yang dianggarkan pada 2026 sebesar 57 miliar 369 juta 643.662 rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 35 miliar rupiah. Secara persentase mengalami peningkatan kurang lebih 156,46%. Kemudian pada sektor terakhir pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, meskipun pada tahun 2025 ini untuk proyeksi pinjaman belum terrealisasi. Dengan pagu anggaran proyeksi sebesar 44 miliar 771 juta 177.312 rupiah atau mengalami penurunan dari proyeksi tahun 2025. Sehingga ketika diperhitungkan secara total antara defisit 12 miliar diperhitungkan dengan pembiayaan itu sebesar surplus 12 miliar 598 juta 466.350 rupiah, terdapatlah Silpa Zero Budgeting sebagaimana amanat dari Kemendagri tentang pengelolaan keuangan daerah. Kurang lebih yang mohon maaf untuk turun kami kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih Pak Pimpinan Bapak sekalian. Jadi saya menambahkan saja di forum ini, neraca ini akan berubah ketika salah satunya ketika nanti mungkin di penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah ini kita masukkan dana DAD 1 triliun. Jadi di pembiayaan daerah itu bisa tambah 1 triliun ketika kita bisa memasukkan di dana abadi daerah 1 triliun. Tapi akan keluar lagi di pengeluaran pembiayaan daerah di 1 triliun. Jadi sebenarnya komposisi dari rancangan APBD ini nanti pembiayaan itu tidak berubah. Itu aja tambahan dari kami. Dan kami berharap bahwa pembahasan untuk DAD masuk dalam warga nanti bisa masuk sehingga nanti neraca APBD yang kita sepakati dan di APBD nanti masuk termasuk dana DAD daerah. Terima kasih.